Banyak orang yang bertanya apakah jika kita berhasil menentukan tujuan, maka kita akan bisa berhasil? Tidakkah hanya menulis dan bermimpi saja? Jika hanya seperti itu caranya, maka siapa orang yang tidak bisa sukses? Banyak sekali orang-orang yang bertanya balik seperti ini. Namun perlu diingat bahwa ini semua agar bisa tercapai sudah melewati dan diakui melalui proses pengujian, berbagai eksperimen. Maka dari itu disebut sebagai prinsip keberhasilan. Tetapi tokoh seperti Stephen Covey, Zig Ziglar, ataupun Carnegie, saya sudah mendalami cara keberhasilan para tokoh-tokoh tersebut. Dan sekarang ini, seperti yang dilakukan mereka, saya mencoba untuk memberikan pengajaran seperti ini. Semuanya ada di kepala Anda. Jika Anda sekalian mempunyai pandangan yang jelas dengan gambaran keberhasilan yang Anda inginkan, maka tubuh dan ekspresi wajah Anda akan berubah menjadi gambaran seseorang yang berhasil. Oleh sebab itu, kita mempunyai ciri-ciri bahwa kita akan berubah sesuai dengan apa yang dipikirkan di kepala kita. Sehingga hal yang tidak sebenarnya terjadi pun akan sama dengan yang sesungguhnya terjadi. Dan begitu juga dengan perubahan tubuh kita. Untuk mengujinya kita bisa langsung mencobanya. Saya akan menaruh segenggam delima. Segenggam delima yang manis dan asam ke mulut Anda. Dan Anda mengunyahnya. Karena Anda sekalian mengunyah delima yang manis dan asam dengan gigi Anda, maka ekstrak delima yang manis asam akan menyebar di mulut Anda. Nah, sekarang apa yang terjadi di mulut Anda? Air liur keluar kan? Ya, itulah tubuh kita. Mau sesungguhnya kita makan atau tidak, di kepala berpikir bahwa telah makan delima tersebut dan inilah ciri-ciri persepsi yang sama dari reaksi yang ada pada diri kita. Jadi, apabila Anda sekalian terus berpikir tentang gambaran sebagai seorang yang gagal, maka cara berbicara dan tindakan yang terpapar dari tubuh Anda akan berubah menjadi seseorang yang gagal. Jadi akan berhasil atau tidak? Aku tidak akan bisa. Ini bisa terlihat dari aura dan wajah. Nah, jika melihat orang yang tidak bisa berhasil atau berhasil, biasanya saat melihat wajah sudah terlihat atau belum? Biasanya pasti kelihatan. Ya, memang mungkin tidak 100%, tetapi semua dari itu akan terpapar tampak di wajah mereka. Jadi, Anda sekalian berpikir, ingin berapa lama mengerut di dalam, nanti wajah juga akan berkerut. Dan semuanya menjadi berkerutan. Namun, bila di kepala Anda menggambarkan sebagai orang yang berhasil, maka semua ekspresi, cara berbicara, dan tindakan akan berubah menjadi orang yang berhasil. Anda sekalian, sambil berbisnis atomi, persentase berhasil dengan penampilan berkerut seperti ini akan lebih tinggi, atau persentase berhasil dengan penampilan sebagai orang yang berhasil lebih tinggi? Coba, yang mana menurut Anda? Yang terlihat seperti orang berhasil. Tentu dong. Oleh sebab itu, Anda sekalian harus menggambarkan penampilan orang yang berhasil di kepala Anda. Menggambarnya seperti di film. Misalnya, rumah yang ingin Anda tinggali. Mobil apa yang ingin Anda kendarai. Siapa dan berapa yang ingin Anda bantu. Menyisipkan penampilan orang-orang yang senang atas bantuan Anda ke dalam kepala Anda. Gambarkan itu dan berpegang teguhlah padanya. Di moto kami ada kalimat berdiri teguh dalam mengikuti keyakinan. Apa itu yang dimaksud berdiri teguh pada keyakinan? Keyakinan bukan berarti yakin dengan apa yang dilihat. Keyakinan adalah percaya sesuatu yang tak terlihat. Seperti kitab suci, keyakinan adalah inti dari segala sesuatu yang tak terlihat. Mempercayai sesuatu yang tak terlihat, itu berarti keberhasilan Anda sekalian bisa jadi tidak terlihat di mata orang lain. Benar kan? Namun di dalam kepala Anda sekalian mempunyai hati keberhasilan. Dan di mana Anda sekalian harus berada, yaitu berada di atas kesuksesan itu. Jangan berdiri terus di posisi Anda sekarang ini. Anda sekalian harusnya tidak berdiri di tempat yang berkerut dan tempat yang susah ini. Melainkan Anda sekalian harus berdiri di tempat di mana yang Anda sekalian bayangkan. Dan Anda harus menarik realitas yang ada ke tempat tersebut. Baru Anda bisa menjadi orang berhasil. Nah, jika Anda sekalian tidak menggambarkan sebagai orang yang berhasil, pasti Anda tidak akan berhasil. Inilah yang namanya prinsip keberhasilan. Orang yang sudah berhasil pun, apabila dia hanya berpikir tentang gagal, maka dia akan gagal. Maka dari itu, Anda sekalian harus menggambarkan penampilan sebagai
seseorang yang berhasil. Dan juga berpegang teguh pada itu, dan Anda harus membawanya menjadi keberhasilan yang nyata. Namun, ini tidaklah sesuatu yang susah. Kalau tidak kita lakukan terus-menerus, maka kita akan selalu di bawah. Jika kita tahu cara ini, maka akan menjadi sangat mudah. Jika merasa susah, kita persilahkan Master Kim Yum Suk. Silakan berdiri. Pertama bertemu dengannya, penampilannya tidak seperti orang berhasil begini. Ibu Kim Yum Suk juga datang hanya dengan harapan yang bisa berpenghasilan 2 juta won sebulan. Sekarang dia punya 1 Mercedes dan saya dengar dia mau beli lagi. Bahkan sudah mengendarai Porsche. Tapi dia tidak membeli Porsche, tidak cocok katanya. Dia mau beli rumah saja. Padahal awalnya dia hanya berharap bernafkah sebesar 2 juta won. Itu pertama kali dia datang. Tapi sekarang Ibu Kim Yum Suk mengubah pikirannya. Mulai bicara sebagai orang yang berhasil. Kata berhasil di dalam mulut. Jadi awalnya dia sambil mengajar berbicara tentang keberhasilan. Karena terus berbicara tentang penampilan seorang yang berhasil. Sehingga dengan sendirinya terjerumus ke dalam. Sekarang menjadi orang yang sudah berhasil. Dia adalah sosok yang sukses. Bahkan lebih sukses dari saya. Sekarang dia berhasil dan sukses. Saya juga sangat iri padanya. Sungguh menjadi orang yang benar-benar berhasil. Itu semua sudah digambar di benak pada sebelumnya. Sehingga itu bisa terjadi dari bawah menuju ke atas. Begitulah, dan saya yakin, atau lebih tepatnya, saya tidak tahu, mungkin Anda sekalian berpikir ini tidak masuk akal. Nah, dan cobalah Anda bercermin di depan kaca. Apa Anda benar orang yang berpenghasilan 50 juta won atau bukan? Maka dari itu harus diubah dari wajah. Mau mengubah wajah harus mengubah apa? Harus mengubah pemikirannya. Jika pikiran berubah, maka wajah akan berubah. Hadirin, yang namanya orang itu sesuai apa yang dipikirkannya. Apakah dia akan menjadi orang yang hebat atau orang yang berkecil hati? Siapa yang memutuskannya? Itu bukan sesuatu yang ada di kartu keluarga. Apakah orang kaya yang tertera di kartu keluarga merupakan orang kaya? Tidak begitu. Kalau begitu saya hanya akan jadi orang yang sederhana. Karena ayahku bukan orang yang kaya. Kita mau lahir dalam kondisi kaya atau lahir dalam keadaan miskin, semua tidak jadi masalah. Tergantung bagaimana kita berpikir tentang kehidupan dan menentukannya. Nah, begitulah kuncinya. Jadi, menulis skenario kehidupan merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan itu harus disimpan di kepala Anda sekalian. Nah, ada orang yang dikaruniai keberhasilan. Di dalam kepalanya ada orang yang mempunyai bayangan atas keberhasilannya. Orang seperti itu, tulislah sesuai apa adanya. Selanjutnya, sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu. Saya sama sekali tidak pernah berpikir untuk menjadi orang yang berpenghasilan 50 juta won per bulan. Walau begitu, orang seperti itu dengan terpaksa menulis dan mengulangnya terus-menerus. Dan dengan membacanya terus-menerus, maka dia akan berubah. Berubah menjadi orang berhasil. Maka dari itu, prinsip seperti ini disebut dengan prinsip keberhasilan. Memang orang kaya ada dari sana. Ada orang yang menjadi kaya hanya dengan melakukan penelitian dari 500 orang yang berhasil menjadi kaya. Itu adalah tugas yang diberi Andrew Carnegie kepada seorang pemuda bernama Napoleon Hill. Yaitu melakukan penelitian terhadap cara keberhasilan kepada 500 orang. Dan kemudian kunci kesuksesan pun terlihat. Apa kunci suksesnya? Di kondisi apapun diri Anda di bawah sekalipun, maka orang yang berhasil harus menggambarkan penampilan sebagai orang yang berhasil. Nah, Thomas Edison, tidakkah ia menciptakan lampu? Di dalam benak orang itu, sebelum lampu pijar itu ada, apakah di benaknya ada yang namanya lampu pijar atau tidak? Tentu sudah ada. Walaupun dia gagal terus, tapi dengan harapan ingin menerangi seluruh dunia dengan lampu pijar, bola pijar listrik telah menyala di dalam benak Thomas Edison. Begitu juga dengan Henry Ford. Di saat melakukan penelitian, dia menggambarkan dunia ini dipenuhi dengan mobil yang ada di benaknya. Mungkin sekarang mobil sudah terlalu banyak, namun di zaman itu, kereta kuda adalah fasilitas ternyaman. Tetapi, di dalam benaknya berpikir bahwa dengan mobil otomatis harus bisa menampung dan dinaiki
dinaiki semua orang. Dengan pikiran seperti itu, karena akan dinaiki semua orang, maka harga harus dimurahkan. Agar dapat membuat harganya menjadi murah, sebaiknya berproduksi dalam jumlah yang besar. Jumlah yang besar dengan sistem conveyor ketimbang batch type. Sehingga yang membuka pasar dengan produksi dalam jumlah besar yaitu Henry Ford. Dunia yang penuh dengan mobil di dalam benaknya. Bukan lagi kereta kuda. Semua penduduk Amerika bermimpi untuk mempunyai mobil. Punya mobil di zaman naik kereta kuda. Jadi intinya setiap saat melihat orang yang berhasil ini, di dalam kepalanya dan benaknya pasti ada gambaran keberhasilan. Itu semua ada di dalamnya. Saya menemukan orang yang tidak memiliki gambaran seperti itu. Mulai sekarang saya memaksanya untuk menulis, menggambar dan membacanya, juga meneriakannya. Kejadian seperti ini terjadi berulang-ulang. Fenomena yang sama akan terjadi. Apa? Orang-orang itu akhirnya menjadi orang yang berhasil juga. Oleh karena itu, ini disebut prinsip keberhasilan. Ada orang yang secara otomatis tergambar dan berhasil. Ada juga yang sebanyak apapun menggambar tidak berhasil sehingga merasa ini prinsip keberhasilan apa? Jadi orang yang bisa mengerti tentang prinsip keberhasilan, walau lahir di keluarga yang sederhana sekalipun, akan berhasil meski lahir 10 kali lagi. 100 kali sekalipun, dia akan 100 kali jadi orang berhasil. Karena sudah tahu prinsip keberhasilan. Dan sekarang ini, Anda sekalian sudah mempelajarinya. Prinsip keberhasilan. Anda sekalian telah belajar sesuatu yang luar biasa.